kalau saya balas takutnya kelupaan untuk mengupdate nilai kalian. Oke, kita mulai aja pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya mau kalian semua open kameranya ya, Nak. Oke, saya absen dulu. Oke, ada Mustia. Ibrahim mana nih Ibrahim? Risna, Pratama Putra, Alia, Sofi, Rival. Mana Rival? Ahmad Syahrul, Fitri. Yang lain mana? Aril mana Aril? Oke, Sofi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar atau bahkan sudah pernah membuat VLOOKUP dan HLOOKUP? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Oke. Nah, screen saya kelihatan, Nak? Belum ya? Oke, kalau kayak gini screen saya udah kelihatan? Sudah, Miss. Sudah ya. Nah, kita belajar Microsoft Excel tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa sih VLOOKUP itu dan HLOOKUP itu apa? Nah, VLOOKUP itu merupakan singkatan dari vertical lookup yang merupakan formula di dalam Excel dan berfungsi untuk mencocokkan data dari dua daftar. Jadi, ketika kalian membuat suatu data di Excel, ketika datanya banyak, kalian kan akan merasa apa namanya? Kalau untuk kita mengetik satu-satu kan butuh waktu lama ya, dan butuh kesabaran juga gitu. Nah, fungsi si VLOOKUP dan HLOOKUP ini kita mempermudahkan kita untuk mengisi data tersebut. Jadi kita nggak perlu membuat atau mengetik dari awal lagi. Misalnya datanya ada 100 gitu kan. Kita mau memasukkan 100 data itu. Nah, kita nggak perlu satu-satu mengetik, memasukkan, menginput. Kita butuh fungsi dari VLOOKUP atau HLOOKUP ini, tergantung dari datanya apa. Nah, kalau di VLOOKUP itu secara vertical lookup. Kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP pada Excel mengikuti kaidah penulisan sebagai berikut. Nah, penulisan dari VLOOKUP itu ada formulanya sendiri, VLOOKUP, terus lookup value, table, array, column index, dan range lookup. Nah, lookup value ini apa? Nilai yang dicari. Kemudian tabel array itu apa? Tabel referensi yang akan diambil datanya. Nilai pencarian harus berada di kolom pertama agar VLOOKUP berfungsi dengan baik. Hal itulah yang menyebabkan mengapa rumus Excel VLOOKUP tidak berfungsi. Jadi ketika kita membuat tabel array-nya itu tidak sesuai, dia tidak akan berfungsi. Jadi harus sesuai. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba langsung praktikkan ya untuk VLOOKUP ini. Nah, ini Excel saya kelihatan kan, Nak? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Nah, ini ada beberapa tabel yang masih kosong. Nah, saya ingin tabel ini kita isi. Kalau biasanya kita manual kan, misalnya kode barangnya itu A, ya kan? Kita lihat kode barang A itu apa? Sabun. Kita biasa ngetik manual karena sabun. Harganya berapa? 3.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya ada 100 data, bahkan ada lebih dari 100 data, itu bakal memakan waktu dan butuh
ketelitian. Nah, kita di sini menggunakan VLOOKUP, fungsi VLOOKUP ini untuk membantu kita dalam menginput data ini. Sampai sini jelas? Jelas, Miss. Nah, oke. Kembali ke slide yang tadi. Nah, di sini ada sintaks umumnya itu. Nah, sintaks di VLOOKUP itu apa? Pertama, kita perlu untuk formula secara umumnya kita harus menggunakan sama dengan dulu ya, Nak. Sama seperti waktu kita menginputkan membuat rata-rata nilai kemarin, kita memulainya dengan sama dengan. Oke ya. Nah, setiap fungsi itu dimulai dengan sama dengan. Nah, sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini kan katanya lookup value. Kalau di Excel, di sini kita mau mencari value-nya apa? Kita mau cari nilai CI ini apa, gitu ya kan? Nilai yang akan dicari. Dari kode A ini nilai yang dicari apa? Jadi kita buat formulanya. Kita bisa langsung ketik di sini, juga bisa ketik di bagian fungsi di sini, formula di sini ya. Paham ya, Nak? Nah, sama dengan. Karena kita mau menggunakan fungsi VLOOKUP, berarti kita buat VLOOKUP. Nah, di sini dia ada langsung, Nak. Dia langsung muncul fungsi VLOOKUP dan kita bisa langsung klik 2 kali di sini. Terus ada beberapa perbedaan di antara Excel 2007, 2010, dan 2013. Kalau di Excel 2013 dia menggunakan koma, sedangkan 2007, 2010 itu dia menggunakan pemisahannya menggunakan titik koma. Nah, kalau di sini saya menggunakan koma pemisahannya. Lookup value-nya apa? Apa yang akan dicari? Nilai apa yang dicari? Berarti kita buat kode A ini kan. Nah, ini selnya yang kita aktifkan. Berarti tinggal kita klik, tek gitu kan. Dia muncul A6. Sampai sini paham? Karena yang mau dicarikan nama barang dari kode si A. Oke. Kemudian tabel array. Karena di sini saya pemisahnya koma, jadi saya buat koma. Gitu. Tabel array apa? Itu tabel acuan. Tabel acuannya di mana? Ini dia, Nak. Ini tabel acuan. Nampak kan kursor saya, Nak? Iya, nampak. Ini tabel acuan dari si tabel ini. Kita mau si A itu kodenya sabun dan dia akan ditampilkan A ini sabun ya, karena jadi kita blok. Udah, tapi kursornya kita letak di sini dulu, di samping lookup value, baru kita blok. Kenapa saya blok ini doang, enggak sama kodenya? Karena yang kita cari kan nilainya doang gitu, nilainya aja. Jadi kita blok nilainya aja. Sampai sini paham? Iya, paham. Nah, supaya dia tetap di baris selanjutnya juga sama formulanya, kita buat absolut dengan menekan tombol F4. Dia akan muncul tanda-tanda dolar gini, Nak. Paham ya? Kita harus buat dia absolut gitu. Jadi dia mengikutin data-data lain, mengikutin gitu. Kemudian kita buat koma lagi. Nah, kolom indeks itu apa? Dia tabel kolom keberapa yang mau kita ambil? Nah, nilai nama barang kolom keberapa, Nak? 2, Miss. Kedua, kita buat 2. Paham ya? Ini kan kolom kedua kan? Di sini yang mau kita lihat kan, ini kolom kedua. Oke, kita buat lagi koma, range lookup. Nah, range lookup ini kita buat false. Kenapa? Karena dia mencocokkan dengan nilai yang sama aja. Kalau kita buat true, dia akan ketika nilainya salah, ketika yang kita minta itu salah, dia tetap akan menuliskan dengan yang mendekatin gitu. Data yang mendekatin itu biasanya lebih ke nilai sih, matematika biasa. Misalnya kalau misalnya dia nilai 2 kali 3 atau 2 kali 3 kan 6. Kalau 2 dikali 2,8 kan mendekati 6 gitu, bisa kita gunakan true karena dia mendekati. Kalau ini kan harus benar-benar benar gitu. Ketika dia kodenya A, harus nama barangnya sabun. Nggak boleh kira-kira. Misalnya nilainya kode A, ternyata di sini nggak ada data sabun. Misalnya kodenya E, di sini kan nggak ada kode E gitu kan, karena dia nggak akan menampilkan. Kalau kita buat false, kalau kita buat true,
dia kemungkinan akan menampilkan. Coba nanti kita coba ya kalau ketika kita buat si ininya jadi true. Sampai sini ada pertanyaan? Saya, Miss. Ya, Nak? Jadi, Miss, kan yang pas mengabsolutnya itu mesti diketik F4 kan, Miss? Iya. Kalau misalnya di HP itu kayak mana, Miss? Kan di HP kan nggak ada. Kalau di handphone saya belum pernah coba sih, tapi nanti kita coba lah ya. Nah, kalau sudah begini, kita klik enter. Dia akan berubah jadi sabun. Paham ya, Nak? Paham. Jadi gimana kalau kita kodenya kita ganti? Apakah nama barangnya akan berganti? Coba kita ganti C. C. Berganti kan? Ya, Miss. Nah, itu fungsi VLOOKUP. Jadi kita nggak capek untuk mengganti namanya, harganya, satuan. Kita cuma ganti aja. Ternyata kita salah ketik. Waktu kita ketik kan ini kode C. Ternyata di daftar itu kodenya A. Kalau kita buat manual kan kita ganti kode, nama barangnya juga kita ganti kan? Harganya juga kita ganti kan? Paham ya? Nah, kalau ini kan kita cuma mengganti kodenya karena kan acuan dari data tersebut kan kode. Apa namanya? Yang saya bilang tadi nilai yang dicarikan si kode. Ada pertanyaan di sini? Belum ya? Nah, kalau kita mau membuat ini tanpa diketik, kita tinggal klik 2 kali di sini. Nah, gitu. Ini juga, dia langsung otomatis. Jadi kita nggak perlu ketik-ketik, capek-capekin kita mengetikkan manual. Sedangkan di sini tersedia gitu fungsi untuk mempermudahkan kita dalam menginput data. Kalau untuk harga, gimana, Nak? Ada yang mau bantu jawab? Harga, di kolom harga? Ada yang mau nyoba mengisi kolom harga? Muskia, Risna? Atau masih bingung? Coba lihat rumus yang tadi, Miss. Yang ini ya. Oke. Oh. Nah, ini kenapa 6? Kenapa, Nak? Karena tabel acuannya itu kan si kode ya, Nak. Makanya A6. Paham ya? Paham, Miss. Ketika kita mau mengisi tabel ini, kita harus letak kursornya di sini. Itu, Miss, coba lihat rumusnya, Miss. Ya, Nak. Yang 2 itu dari mana, Miss? Sebelum Yang ini. Kolom indeks yang mau kita isi itu nama barang kan? Acuan nama barang itu di kolom berapa? Di sini, ini kolom 2 kan, Nak? Oh iya. Oke. Jadi kita mau ngambil data yang ada di kolom 2. Oh. Oke, Miss. Berarti kalau mau bikin harganya pakai nomor 2-nya diganti nomor 3 gitu bisa? Iya, benar. Kalau kita mau ngisi harga, jadi kolom ketiga. Kenapa nggak kolom kedua? Karena kalau kolom kedua jadi nama barang gitu. Kan ini nama barang kolom kedua. Harga kan kolom ketiga. Paham, Nak? Paham, Miss. Oke, kita masukkan ya. Sudah. Kita masukkan. Kita coba. Rivaldi mau nyoba, Nak? Mau, Miss. Oke. Sama dengan VLOOKUP. Terus di blok A6 buka kurung dulu dong. Atau kalau misalnya nggak mau manual, kita klik aja di sini. Kan ada biru-biru ya. Dia langsung. Kalau kita klik 2 kali, misalnya gini, saya mau buat VLOOKUP, dia langsung muncul kan. Ketika kita klik FL aja dia udah muncul. Kita klik 2 kali. Gitu. Dia langsung ada tanda kurungnya. Baru? Itu di blok A6, sel A6. A6. Oke. Koma. Tergantung. Kalau koma ini tergantung ya, Nak. Ada di Excel 2007, 2010 itu dia titik 2. Oke. Terus yang di tabel bawah dari A di blok sampai ke bawah, sampai sudut.
Oke, karena kita butuh nilainya aja kan. Kemudian 24 F4. Oke. koma Koma 3, koma false false. tutup Tutup, kurung. kurung. Enter. Oke, apakah sampo harganya 6.000? Sama, Miss. Ternyata benar ya. Terus tinggal titik 2. Klik aja. Nah. Bisa kan, Nak? Bisa, Miss. Kalau saya Bisa, Miss. hapus ini, gimana tuh? Dia akan end up. Nah, dia akan error. Karena data si D ini nggak ada. Ya, oke ya. Oke, Miss. Nah, acuan kolom acuan itu harus berurut. Harus berurut. Artinya dia kode A, B, C nggak harus sih, tapi sebaiknya berurut gitu kan. A itu apa, B itu. Kalau misalnya dia acuannya C, misalnya A, C, B, D itu kan nggak berurut kan. Coba ya, kita coba ya kalau data acuannya nggak berurut. Soalnya yang saya dapatkan dia harus berurut gitu. Data acuannya harus berurut. Artinya kode 1, 2, 3, 4, 5 atau kode A, B, C, D itu harus berurut. Kan berurut kan alfabet. Coba kalau kita coba si ini nggak berurut. Acuannya nggak berurut. C. C di sini ada B. Apakah bisa? Jadi Tetap bisa. bisa. Tapi nggak cantik ya. Lihatnya ya. Nah, kalau bisa berurut supaya kita tuh enak dilihat, terus terstruktur. Sampai sini paham, Nak? Paham, Miss. Oke. Nah, kalau satuan gimana, Nak? Ini kan kebetulan satuannya buah semua gitu. Tinggal ketik aja, Bu. Saya maunya pakai VLOOKUP. Ada yang mau coba selain Rivaldi? Salsabil? Ya, Miss. Oke, boleh dicoba Salsabil? Ya, Miss, sama dengan Sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP. terus yang biru-biru, baru buka kurung, baru 6A6, Ah, kenapa ini A6? karena kode acuannya, Miss. Iya, yang mau dicari kan si kode CID kan? Oke. Koma, terus acuannya yang mana? Yang bawah di blok. Ah, ini di blok. Kemudian Baru 4, Miss. 1, 2, 3, 4. Ya kan, Miss? 4, kita tekan tombol 4. Abdul. Koma dulu, koma. 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 Koma, Terus? baru 4. 4. Koma, false. Koma, false. Nah, jangan lupa ini diabsolutkan dulu, dikasih dolar-dolar. Ya. Oh iya. Boleh manual sih, tapi kalau manual ribet, mending langsung tekan F4. Sampai sini paham? Baru enter. Miss, yang bikin absolutnya tadi kayak mana, Miss? Cara bikin di ada F4. dolar. F4. Oh, F4. Nah, Oke. dan sampai sini jelas untuk si VLOOKUP-nya. Jelas? Oke, jelas ya. Miss. Kita lanjut. Nah, ini dia lookup dengan nilai yang sama persis. Kalau dia di sini di PowerPoint saya, golongan 1, di sini ada acuannya, ada tabel acuannya harusnya. Cuman nggak saya tampilkan. Ini kalau mau lihat langkah-langkahnya boleh. Nah, di sini kan dia titik koma ya kan, Nak? Titik koma kan, Nak? Tergantung kalian menggunakan Microsoft Excel versi berapa. Kalau saya di 2013 sudah menggunakan koma, bukan titik koma. Nah, kita masuk ke VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP itu adalah salah satu fungsi pencarian dalam MS
Excel, Microsoft Excel. Sama dengan VLOOKUP, bedanya si VLOOKUP ini dia horizontal, jadi acuannya di horizontal bukan di vertikal. Sintaksnya sama, bedanya untuk di VLOOKUP tadi kan VLOOKUP, terus di VLOOKUP ya menggunakan si fungsi VLOOKUP dan dia menggunakan row index, bukan kolom index lagi. Jadi tadi kita menggunakan kolom ketiga kan, kolom ketiga, kolom kedua, kolom keempat, ya kan Nak? Nah, kalau di sini kita acuannya baris, bukan kolom. Sampai sini paham? Paham, Miss. Oke. Sama seperti yang tadi ya, nilai kuncinya itu kayak value-nya apa, array-nya apa, nomor baris keberapa, tipe datanya apa, false atau true. Nah, kita langsung praktekkan aja. Nah, di sini ada kode beda. Apa perbedaan di sini, Nak? Yang ini sama yang ini. Apa bedanya? Farah, bedanya apa, Nak? Kode acuannya beda, Miss. Yang mana kode acuannya yang beda? Di bawah itu kodenya ke samping. Oke, kodenya ke samping. Yang ini ke bawah ya. Iya, Miss. Oke, ke samping horizontal, ke bawah vertikal. Makanya VLOOKUP dan VLOOKUP. Kalau kita mau mengisi nama barang ini sama dengan kita mengisi data pada fungsi VLOOKUP. Pratama Putra, boleh dicoba dong, Nak? Rumusnya ya, Bu. Iya, rumusnya. Sama dengan VLOOKUP. Kan di sini udah VLOOKUP nih. Berarti kita menggunakan VLOOKUP. Kemudian buka kurung. udah buka kurung. Terus, Nah. Kodenya A6 ya? Enggak lah, Nak. Udah enggak A6 lagi. Di sini, kan kodenya di sini. Yang mana yang aktif ini? I6, kolom I baris ke 6. Jadi kita menggunakan yang acuan yang ini, bukan acuan ini lagi. Iya, Miss. Paham ya, Nak? Oke, Ya, karena paham, kan Miss. acuan datanya juga udah berbeda. Kemudian kita klik koma. Nah, kita blok table array. Acuan datanya sampai mana? Nah, ini karena yang kita blok. Oke. Kita buat absolute. Kita buat koma lagi. Row indeksnya ke berapa? 2. Kan kita mau masukkan nama barang nih. Itu. Acuannya di baris ke berapa, Nak? Baris ke 6. Kenapa ke 6? Baris kedua. Baris kedua, benar. Baris kedua. Kan ini barisnya. Ini yang mau kita masukkan, kan? Ini kan baris, kan? Tapi dia berada di indeks baris kedua. Indeks baris pertama kan di kode. Indeks baris kedua kan di barang. Sama dengan halnya kalau ini kan indeks si nama barang kan di kolom kedua. Ya kan, kolom kedua. Kalau ini baris kedua. Masih bingung? Jihan? Ada Jihan, Nak? Enggak, Miss. Udah ya, udah bisa ya, Nak? Kemudian kita buat false. Nah, kira-kira apa ini yang akan muncul? Oke. Sabun ya. Apakah kita bisa buat kesini, kita klik 2 kali? Masih bisa. Oke, sampai sini paham, Nak? Paham, Miss. Saya Ya, mau Nak? Ya? kan semalam kan saya menggunakan handphone kan, Miss. Iya, Nak. Ini kalau misalnya di blog gitu, Miss, nggak bisa langsung gitu, Miss. Jadi saya harus nulis satu-satu gitu, Miss. Coba bisa dilihatkan ditunjukkan screen-nya, Nak? Saya nggak tahu cara screen share-nya, Miss. Oh iya. Ya.
Sebenarnya saya belum ke gambar yang maksud kamu itu. Kalau di blog nggak bisa ya memangnya, Nak? Iya, Miss, kan di blok kan, Miss. Nah, nanti dia itu tetap nggak masuk dianya, Miss. Nggak masuk ke itu. Jadi harus satu-satu ditulis gitu, Miss. Tunggu ya, ntar saya cobain ya, Nak. Saya coba di handphone saya ya. Karena saya belum pernah sih mencoba Excel di handphone. Gitu. Iya. Oke, nanti kita coba. Kemudian kita mau isi harga. Gimana tuh, Fitri Simangunsong? Saya mau isi harga ini di kolom harga. Gimana? Boleh dikasih dikasih instruksi? Sama dengan buka kurung, lookup, koma, di blok, Miss. Hanya di blok, Nak? Itu di bawah, tabel bawahnya, Miss. Ini semua. Iya, Miss. Oke, gini. Enggak, Miss. Oh, enggak. Jadi yang mana, Nak? Ini dari sini. Iya, Miss. Oke. Terus, Nak? Koma, 3. Kenapa 3? Karena harganya itu di tabel ketiga, Miss. Tabel ketiga di B dong. Di baris. Di baris ya. Oh, iya, Miss. Oke. Kalau VLOOKUP untuk kolom, HLOOKUP untuk baris. Oke, lanjut, Nak. Klik koma, klik 4, Miss. Klik 4. Terus? Terus apa, Fit? Tutup kurung, Miss. Oke, tutup kurung. Baru enter. Iya, Miss. Ternyata ada yang salah. Ada yang mau memperbaikin? Siapa, Nak? Rivaldi. Coba, Nak. Coba dihapus semua dulu. Hapus semua, oke. Sama dengan up, HLOOKUP, lookup, buka kurung, kurung, I6, itu di blok I6, 6, koma, terus dari sabun ke bawah di blok. dari sabun ke bawah. Dari sabun ke bawah ya, ini. Oke, F4 dihapus. F4, Koma, koma, tiga, 3, koma, false. tutup kurung. Oke, kita coba. Ya. Kenapa ini? Ada yang bisa memperbaiki lagi? Saya, Miss. Ya, Tadi nggak di bloknya huruf A, B, C, D. Dari A-nya, Miss. siapa itu tadi, Nak? Yang menjawab? Ada 2 orang yang saya dengar menjawab. Iya, ABC-nya lupa di blok. Saya, Miss. Itu, Sama? Miss. Di memperbaiki, Miss. Atas nama siapa, Nak? Atas nama Akbar Soleh, Miss. Akbar Soleh. Satu lagi tadi? Itu tadi kesalahan di memblok dari tabel A sampai ke buah harusnya, Miss. Dia Oke. mulai dari sabun. Berarti harusnya yang di blog itu kodenya ikut ya, Nak? Iya, Miss. Jadi kalau dia nggak ikut, gimana dia mencocokkan gitu? Tanya kan dia mencocokkan kode A. Kalau nggak kita blok kode A, gimana dia mencocokkan A itu apa? Ya kan? Paham ya? Paham.
Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Bisa ya? Bisa, Miss. Satuannya juga gitu. Satuannya, acuannya ini, indeks kolomnya ini, kita absolutkan, terus ya baris keberapa, baris keempat, kasih nilai false. Karena kalau misalnya kita menggunakan nilai true, ketika dia salah, dia akan mencoba mencari yang mendekatin. Padahal yang kita mau, ketika dia salah, dia nggak menampilkan nilai apapun, gitu kan. Paham sampai sini, Nak? Ada pertanyaan? Ada, Miss. Ya, Nak? Apa tuh, Nak? Kan tadi itu pakainya kode A kan, Miss. Jadi 16. Kalau misalnya pakainya kode B, bisa, Miss? Oh, boleh. Berarti di sini ya, Nak? Kita mau isi apa nih sekarang? Itunya diganti, Miss. Jadi kan itu kan 116. Jadi dia 17 karena dia pakai kode B. Oke, berarti kita buat di baris inilah berarti ya, Nak? Kan ini kan kode B, ya kan? Berarti Iya, Miss. kita acuannya isinya di sini kan? Kita Iya, hapus Miss. nih ya. Kita hapus kan? Oke, kita lihat. Berarti sama dengan lookup. Acuan mana, Nak? Ini kan? Iya, Kita Miss. buat ya. Terus, koma. Kita blok datanya, range datanya. Kita kasih dia absolut dengan menekan tombol F4, koma. Terus, karena di sini kita mau mengisi harga, kolom keberapa harga, baris keberapa harga, Nak? Baris ke-3. Ini kan? 1, 2, 3 kan? Harga kan? Oke, sampai sini masih paham? Paham, Miss. Oke, baru kita kasih nilai false. Oke ya, Nak? Kita enter. Dia akan sama. Jadi, fungsinya salah satu aja kita buat kodenya, dia akan membaca ke bawah. Jadi yang di bawah itu tetap acuannya jadi I8. I8 itu apa? A kan, Nak? Ya kan? Ya, Miss. Jadi dia otomatis gitu. Kita kasih satu ke nilai, kita kasih satu aja nilai ke kodenya, dia akan membaca ke kode-kode lain gitu. Dengan apa? Karena gimana kalau kita tidak menggunakan absolut? Ayo gimana? Coba ya kita buat ya. Lookup. Terus kita kodenya A. Ini contohnya ya, Nak. Sorry. Kita buat di A aja, di A. Karena bebas. Karena kan saya mau acuannya I6, karena kan barisnya di baris A kan, di baris ini. Jadi supaya baris sama-sama baris 6, saya buatnya kode A. Oke, lanjut. Array-nya ini, tapi saya nggak gunain absolut ya. Koma. Karena saya mau buat namanya aja, jadi saya buat di baris 2 karena nama barang doang, kemudian false. Ini kita coba ketika dia enggak kita buat absolut. Oke. Tetap sabun. Gitu, Nak. Ketika kita nggak buat absolut, dia nggak akan membaca di baris selanjutnya. Karena tabel acuannya itu nggak sama dengan tabel acuan yang di bawah. Nah, gitu. Paham sampai sini, Nak? Nah, kalau Miss, kita buat di baris 1, kan J17 sampai M12 gitu kan. Dia akan membaca di sininya doang, di baris ini aja. Di baris ini nggak akan membaca. Paham ya? saya mau nanya. Ya, ada pertanyaan lagi? Maksudnya absolut, Bu? Apa namanya? Absolut artinya apa? Sempurna ya? Iya, Bu. Menetap, Bu. Kayak gitulah. Iya kan? Nah, kita
kayak mematikan kodenya. Jadi kodenya ini satu untuk semua. Gitulah. Bukan untuk ini aja, bukan untuk baris ini aja, bukan untuk si sel ini aja, tapi untuk semua gitu. Jadi kita samaratakan gitu. Kita satukan kodenya. Jadi kodenya nggak bakal berubah. Paham ya? Masih bingung? Coba ya kita Rena. Share saya masih nampak, nak? Enggak, Bu. Ini kalau ini nampak ya? Nampak, Miss. Oke. Nah, kalau kita buat tidak buat absolut kan dia nggak akan kebaca tuh. A18 D21. Nah, ini dia, nak. Kalau kita nggak kita gunakan absolut di dalam kodenya, dia akan berubah. Kalau di sini kan dia A18 sampai D21 karena berarti A18 mana A-nya? A18 sampai D21. Ini kan udah kita anggap acuan ya, nak? Ya kan? Masih kedengaran suara saya? Masih, Miss. Oke, jadi acuannya ya udah dia kita kunci acuannya di sini. Kita kunci dengan menggunakan absolut. Kalau kita nggak buat absolut, dia akan berubah, nak. Tadinya kan kita kuncinya J18 mana J? J18 kan? J18 mana? Oh ini nih di sini. J17 kan, dari J17 kan ini yang kita kuncikan, nak. Dari J17 sampai dengan M21 kan, nak. Ya kan, paham kan? Datanya ini kan dari sini ke sini kan. Dari A ini ke buah ini kan kita acuan datanya. Iya, Miss. Oke. Berarti dari J17 ini dia kolom J17. Nah, di sini sampai dengan kolom M baris ke-21. Nah, kalau kita nggak kunci, dia akan berubah. M21 dari J18. J18 mana, nak? Ini kan? Ya kan? Dari J18 ke M21. Gitu dia berubah, nak. Karena dia membaca, dia kan berubah baris, dia akan juga di sini juga akan berubah baris. Sedangkan kalau dia berubah baris, otomatis kalau dari J18 dia akan memblok ini doang kan, nak? Ya kan? Iya, Miss. Kita langsung ngurus. Iya. Nah, kalau misalnya memblok ini doang, nggak bisa dong dicocokkan kode A ini apa. A sama A kan harusnya tahu kode A itu sabun gitu kan. Sama seperti kejadian yang tadi, dia nggak akan terbaca. Makanya kita harus menggunakan absolut supaya terkunci gitu. Terkunci data range data yang kita mau itu terkunci. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berubah.
Paham ya? Kenapa kita harus menggunakan absolut? Absolut itu fungsinya apa? Jadi kalau bahasa ininya mengunci. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, stuck di situ aja gitu nilainya. Jadi acuannya tetap di situ, nggak bergerak kemana-mana. Makanya acuannya dimatikan lah istilahnya, dimatikan. Nggak bisa berubah. Ketika kita nggak menggunakan absolut, dia berubah. Lihatlah ininya. Dari sini kan J17, kan? Di bawahnya J18, dia akan aktif. Di bawahnya J19 dan M22. Padahal M22 nggak ada nilainya gitu. M22 nggak ada nilainya kan, Nak? Di sini. Itulah fungsinya dari si absolut tadi. Sampai sini paham? Ada lagi pertanyaan? Kalau absolut bisa pakai manual kan, Miss? Berarti kalau Bisa. pakai handphone nggak usah Bisa. pakai F4, bisa manual juga. Iya bisa. Tapi saya belum coba pakai handphone untuk absolut langsung. Kalau manual selalu bisa, cuman kan manual itu kita harus berapa kali? 4 ya? 4 kali kan, Nak? Kita di J-nya, di depan sebelum J-nya kita buat absolut, setelah kolom setelah barisnya juga kita buat absolut, terus baris akhirnya juga kita buat absolut, dan kolomnya juga kita buat absolut gitu. Jadi ada 4. Boleh manual, boleh manual ya Risna, tapi ya saya coba cari tahu gimana kalau misalnya kita membuatnya langsung di handphone. Sampai sini paham? Bukan Risna. Ya? Sabil, Miss, bukan Risna. Oh iya, sorry. Sabil. Soalnya Priatus paham, Risna. Miss. Oke, paham ya? Ya, sama-sama. Ada lagi, Nak? Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya bertanya. Nggak ada ya? Oke, saya mau bertanya ke apa ya di sini? Ahmad Syahrul. Ya, Miss. Ahmad Syahrul. Nah, saya mau nanya nih, kalaulah kita masukkan data baru, D, A. Ketika kita enter, apakah ini semua terisi? Tidak, Miss. Kenapa tidak? Karena belum diblok, Miss. Karena belum diblok. Coba. Bisa ternyata. Karena di baris di sini kita udah kasih perintah. Gitu ya. Paham, Nak? Paham, Miss. Oke, kecuali yang di kolom ini kita belum kasih perintah, ini belum kita kasih perintah, ini belum kita kasih perintah, dia nggak akan tertampil. Karena ini sebagai perwakilan aja sih untuk ke bawah gitu. Jadi ke bawah itu udah membaca fungsi dari sini juga. Paham ya, Nak? Paham, Miss. Oke. Sampai sini sudah jelas, ada lagi pertanyaan? Raihan, saya mau bertanya ke Raihan nih. Kalau kita hapus, ini apa yang akan terjadi, Nak? Ini saya hapus, saya blok. Raihan, ada Raihan? Ada, Miss. Nah, kalau kita hapus, apa yang akan terjadi, Nak? Untuk kode B error, Miss. Error ya? Ya, Miss. Oke, benar sekali. Dan jelas ya, untuk pelajaran VLOOKUP dan HLOOKUP. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, untuk tugas, belum project. Saya masih tugas tanya jawab aja. Di Psikologi nanti saya akan upload. Untuk project mungkin bisa minggu depan lah, project untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, sekian dari pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah join. Untuk yang belum join, bisa dikasih tahu temannya materi hari ini, dan bisa juga lihat di Psikologi.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.